Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mayu Sinau. Hari ini kita seperti biasa ya, kita akan belajar matematika. Hari ini khusus untuk kelas 4. Sebelum itu, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapat mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Nah, materi kali ini itu berkaitan dengan materi kelas 4 sebelumnya. Nah, nanti akan ditaruh link di pojokan. Silahkan bagi yang belum mengikuti dari awal atau mengikuti materi minggu lalu bisa lihat di pojokan nanti ya, ditaruh link di situ untuk video yang sebelumnya. Oke, menyederhanakan pecahan maksudnya gimana sih menyederhanakan pecahan? Jadi mencari pecahan senilai ya, mencari pecahan senilai yang nilainya sudah paling sederhana ya, mencari pecahan senilai yang nilainya sudah paling sederhana. Nah, ini berkaitan dengan materi minggu lalu ya, yang mencari pecahan senilai. Nah, bedanya menyederhanakan itu adalah mencari pecahan senilai yang nilainya paling sederhana, yaitu tidak bisa dibagi lagi ya. Jangan lupa dicatat ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Kita punya perintahnya dulu, sederhanakan pecahan berikut ya, sederhanakan pecahan berikut. Nah, kita punya pecahan 3/6. Nah, bentuk sederhananya itu bagaimana, cara membentuknya itu bagaimana ya, gimana sih biar ini dari 3/6 itu menjadi bentuk paling sederhana. Nah, caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, seperti halnya mencari pecahan senilai. Hanya saja kalau mencari pecahan senilai kan bisa dikali, bisa dibagi, tetapi kalau menyederhanakan itu harus dibagi. Oke, misalkan kita lihat 3/6 berapa sih? 2 bisa nggak bisa ya, karena 3 nggak bisa dibagi 2. 3 bisa nggak? Oh, ternyata 3 bisa, maka atas dibagi 3, bawah dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, lalu 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, hasil ini yang 1/2 ini adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 3/6 ya. Jadi setelah hasilnya dibagi, ketemu hasilnya itu adalah bentuk paling sederhana dari pecahan aslinya ya, gitu ya. Lebih jelasnya lagi kita masuk ke contohnya lagi setelah ini. Nah, kita masuk lagi ke contoh biar lebih jelas lagi, biar lebih mantap lagi. Oke, sederhanakan pecahan berikut. Sederhanakan pecahan berikut ya. Oke, kita punya yang pertama itu kita punya berapa ya? Kita punya 15/30. Nah, kita punya 15/30. Ingat, caranya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, kita coba dulu, 2 bisa nggak dibagi 15? 15 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya. Maka 3 coba. 3 bisa nggak dibagi
15 bisa nggak dibagi 3? Bisa. 30 bisa dibagi 3? Bisa. Maka atas kita bagi dengan 3, bawah kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 30 dibagi 3 hasilnya 10. Nah, ini masih bisa lagi nggak? Oh, masih bisa lagi. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa. Lah, dibagi 5 ternyata bisa. 5 bisa dibagi dengan 5, 10 bisa dibagi dengan 5. Maka atas kita bagi dengan 5, bawah kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, itu namanya bentuk paling sederhana atau pecahan yang paling sederhana ya, dari 15/30. Jadi 1/2 itu adalah bentuk paling sederhana dari 15/30. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Kita punya 18/54. Nah, kita punya 18/54. Oke, kalau bilangannya genap, otomatis pasti bisa dibagi 2 ya. 18 genap, 54 genap, maka bisa dibagi 2. Pertama adalah bagi 2 dulu. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Oke, 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27. Nah, ini masih bisa nggak? Ini ganjil, otomatis nggak bisa dibagi 2 ya. Kita bagi dengan 3, bisa nggak? Bisa. 9 bisa dibagi 3, 27 bisa dibagi 3. Maka pembilang kita bagi 3, penyebut kita bagi 3. Hasilnya menjadi 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Lalu 27 dibagi 3 hasilnya 9. Nah, masih bisa nggak? Nah, kalau masih bisa, harus dibagi lagi. 2 otomatis nggak bisa ya, karena ganjil, maka kita pakai 3. Oh, 3 bisa, kita pakai 3. 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, itu namanya bentuk paling sederhana. Ingat ya, jadi dibagi sampai mentok, sudah tidak bisa dibagi lagi, maka itu yang terakhir adalah pecahan paling sederhana atau bentuk yang paling sederhana. Oke, biar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita punya berapa ya? Kita punya 36 per 146 44, maaf. Kita punya 36 per 144. Ingat, kalau genap pasti bisa dibagi 2 ya. Kalau genap pasti bisa dibagi 2. 36 kita bagi dengan 2, 144 kita bagi dengan 2. Nah, 36 dibagi 2 kita dapat berapa? Dapat 18. 144 kita bagi dengan 2, kita mendapatkan 72. Nah, masih genap lagi, berarti masih bisa dibagi 2 lagi. Oke, atas kita bagi 2, bawah kita bagi 2 ya. 18 dibagi dengan 2 ketemunya adalah 9 ya. Nah, 72 dibagi dengan 2 ketemunya adalah 36. Oke, 18 dibagi 2 ketemunya 9, 72 dibagi 2 ketemunya 36 ya. Nah, ini masih bisa lagi nggak ada ganjilnya ya, berarti tidak bisa pakai 2, kita pakai 3. Bisa nggak dibagi 3? Oh, masih bisa, kita bagi lagi dengan 3. 9 kita bagi dengan 3, 36 kita bagi dengan 3. Nah, 9 bagi 3 hasilnya adalah 3 ya. Lalu 36 dibagi dengan 3 hasilnya 12. Nah, masih bisa lagi nggak? Ini ada ganjilnya, nggak bisa dibagi 2. Kita bagi dengan 3, bisa nggak? Bisa. Kita bagi lagi dengan 3. 3 bagi dengan 3 ya. Ingat ya, kalau ada ganjilnya berarti tidak bisa dibagi 2. Oke, 3 kita bagi dengan 3, 12 kita bagi dengan 3.
maka hasilnya menjadi 3 dibagi 3 1, 12 bagi 3 4. Nah 1/4 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka 1/4 ini adalah bentuk paling sederhana. Nah itulah contoh-contohnya tadi. Biar kita lebih jelas lagi, biar kita lebih mantap lagi, seperti biasa di akhir video pasti ada soal latihannya, biar apa yang kita pelajari itu bisa diterapkan secara langsung. Ingat ya, apa yang tadi sudah diberikan, apa yang tadi sudah dipelajari silahkan dicatat. Terus kalau ada soal latihan boleh membuka buku dulu. Nah setelah itu misalkan mau buat soal sendiri, boleh buat soal sendiri, kerjakan sendiri, biar apa, biar lebih jelas. Oke, pada kesempatan kali ini soal latihannya ada 10. Nah silakan nanti dikerjakan. Kalau masih bingung dibuka lagi bukunya, kalau masih bingung lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk kita bangun channel ini biar kedepannya bisa terus memberikan video-video materi tentang matematika atau materi tentang apapun yang berkaitan dengan sekolah ya. Ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, kita sudah dapat 10 soal. Nah itu silakan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan, tertanda Pak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.